baik. Mungkin itu aja. Nah, ini mungkin saya nggak akan langsung ke ujung bagaimana menyusun slide-nya, tapi saya lebih ke arah sebenarnya apa aja sih komponen mau presentasinya biar bisa lebih baik. Gitu. Oke, maaf. Saya mulai saja. Perkenalkan untuk yang belum pernah kenal saya, ya nama saya Gilang. Saya salah satu staf pengajar di Departemen KPM. Dan ya, presentasi itu soal penampilan. Itu dulu yang pertama. Presentasi itu ya penampilan. Dan memang nggak semua presentator itu menyiapkan penampilannya dengan baik. Nah, gimana sih caranya biar presentasinya itu secara utuh itu dinilai baik oleh audiens? Itu minimal ada 3 hal penting teman-teman yang perlu dipersiapkan dan perlu direncanakan sebetulnya. Yaitu yang pertama, Anda harus bisa menguasai materi dan medianya. Materi dan media itu maksudnya, materi itu ya isinya kalau pakai PowerPoint ya berarti pakai PowerPoint. Tapi kalau misalnya kamu pakai ada tuh aplikasi yang di Mac itu, ada yang pakai lupa apa namanya ya situlah. Pokoknya ada yang pakai Mac atau apa sembarang wis pokoknya medianya. Tapi yang penting kamu harus menguasai. Kayak barusan misalnya saya pakai file PDF, saya harus tahu gimana caranya full screen, gimana caranya nanti diminimize lagi, atau mungkin di scroll kiri kanan pakai apa dan sebagainya. Kamu harus lihat itu dulu yang penting. Nah, kalau misalnya sudah dikuasai materinya dan media yang sudah dikuasai, maka yang kedua adalah belajar berkomunikasi di depan publik. Itu nggak sekedar ngomong dua arah antara satu atau 2 orang, tapi ke banyak audiens. Kayak sekarang misalnya audiensnya 25 orang, tapi saya cuma bisa kontak mata itu sama webcam, ya kan? Saya nggak tahu saya lagi ngomong sama siapa, tapi saya lagi ngomong sama webcam. Webcam saya di sini, kalau di layar kalian itu lagi ngadep ke wajahnya masing-masing. Yang mungkin sekarang ada yang lagi tidur, ada yang masih ya belum pakai pakaian yang lengkap, atasnya resmi, bawahnya masih celana pendek gitu kan. Mungkin ada yang masih sarungan, untuk yang cowok, untuk yang cewek mungkin pakai mukena aja gitu kan. Nggak tahu lagi. Saya nggak bisa lihat itu. Tapi ketika itu terjadi di ruang kelas yang besar, maka ya jaga kontak mata. Jadi ya disisir dari kiri kanan, atas bawah, semuanya diajak berkomunikasi. Dan itu berhubungan dengan yang ketiga, ada etikanya. Jadi ketika presentasi itu ada etika yang baik seperti apa, dan supaya nanti nggak justru malah jadi, kalau materi kita bagus, justru malah nanti jadi bikin materi kita jadi nggak kelihatan bagus gara-gara perilaku atau sikap kita nggak oke. Jadi itu teman-teman, poin pertama yang harus ditekankan di setiap presentasi adalah penampilan. Penampilan dulu, itu yang penting. Nah, kita bahas dari yang paling bawah dulu. Nanti yang penguasaan media dan materi nanti taruh di belakang. Kalian juga udah punya filenya kan, jadi bisa dibaca-baca lagi nanti. Nah, yang pertama, gimana sih caranya meningkatkan keterampilan komunikasi kita kalau misalnya lagi presentasi nih ya khususnya. Paling nggak ada 4 poin ini teman-teman yang harus diingat. Yang pertama, penggunaan kata. Nah, kalau misalnya kita lagi mau presentasi di depan, kayak sekarang nih, di depan mahasiswa, berarti kalau kata-kata yang saya pakai, kalau saya terlalu formal, apalagi pagi-pagi, jam 8 kayak gini, dan iya, oke, saya ngomong seperti pakai bahasa-bahasa ilmiah, jadi komunikasi adalah dari ini, dari ini. Bosen, sumpah bosen. Saya sendiri aja bosen. Karena kalau pakai bahasa formal terus, dan di depan kita tuh teman-teman tuh mungkin nggak yang formal-formal amat, ya nanti jadi nggak apa ya, nggak ngalir dan nggak nyaman kita kalau mau ngomong. Itu yang pertama. Tapi kalau di depan kita jam 8 pagi, terus habis itu materinya cukup serius, terus habis itu kebetulan hasil penelitian juga misalnya ya seperti itu, ya berarti kalau audiens kita profesor, dokter dan sebagainya, ya usahakan jangan kayak gini presentasinya. Jangan pakai bahasa yang campuran, kayak saya kan agak semi formal kayak gini, tapi saya pakai kata-kata yang ya biasa, kayak ngobrol biasa. Jangan gitu. Kalau di depan audiens yang umum. Dan gunakan selalu kalimat aktif. Maksudnya adalah misal
Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat pagi para hadirin sekalian. Saya sangat berharap sekali hari ini kita dapat mempelajari sesuatu yang baru dari materi yang akan saya bawakan ini. Mari kita pelajari bersama tentang konteks bahasan hari ini. Gitu. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya kita menggunakan kata juga, maka hati-hati ketika kita pas lagi membawakan topik yang cukup sensitif misalnya. Jadi kalau pilih-pilih kata, pastikan nanti kalau ada isu yang sensitif, kita pakai kata yang nggak terlalu sensitif gitu aja. Sebagai contoh apa ya? Kayak yang barusan ini nih, kalau untuk yang ikuti konteksnya viral-viralan gitu, yang di media sosial ada seseorang yang berusaha lelang virginity-nya dia, misalnya mungkin kamu baca ya. Nah, di kasus-kasus seperti ini ternyata biasanya di ujungnya itu nanti klarifikasi. Nah, ini juga kadang-kadang orang tuh kadang nggak sadar ya kalau misalnya di medsos dia nge-share story, dia nge-share feed, itu tuh dia lagi sedang presentasi tahu. Dia lagi presentasi di depan publik, dan kalau memang presentasinya salah dan disangka sama orang, ujung-ujungnya tuh nggak segampang tinggal konfirmasi, karena orang-orang sudah dapat informasinya duluan, dan mungkin ada yang nge-save gitu loh. Jadi ketika kita melontarkan maaf, ketika kita ngomongin sesuatu yang sifatnya sensitif dan orang-orang sudah menganggap itu sebuah bahasan yang mungkin nggak oke gitu, orang akan ingat, orang akan menilai, orang akan ya menjustify, meskipun nggak semuanya orang seperti itu. Tapi ya sudah, itu yang perlu diingat. Jadi ketika kita bawa isu sensitif, kita sedang ngomong sesuatu yang sensitif, pikirkan berkali-kali, jangan sekali dua kali saja. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan suara. Nah, penggunaan suara ini kayak barusan saya ngecek volume saya sampai ke kalian bagus apa enggak, jelas atau tidak, kayak gitu-gitu. Pitch ini nada suara. Kayak misalnya kamu dengar suara saya sekarang, kadang nada saya naik, kadang saya turun, kadang ya nggak tahu, tergantung kita ngomong yang mana kayak gimana. Dan ada yang teman-teman baca monoton, jadi ada konstan tinggi, terus ada teman-teman kalau nggak salah dulu angkatan apa ya, saya kalau nggak salah angkatannya Rizky, ini sih ada Rizky, kalau datang Rizky waktu kuliah modul 1 kan mereka ada tugas untuk presentasi pakai poster ya. Dari beberapa presentator nih, saya mempelajari, saya melihat itu ada yang teman-teman yang memang cara presentasinya nadanya naik terus karena saking semangatnya. Nggak salah, cuma capek. Antara yang ngomong capek, yang dengerin juga capek. Kita dipaksa untuk belajar nadanya dia. Ini nggak apa-apa, cuma nanti dengan sering-sering belajar, nada suara itu bisa dilatih lagi. Lalu berikutnya rate, kecepatan bicara. Nah, ini saya juga masih belajar. Saya kadang-kadang terlalu cepat, nada bicara saya terlalu kecepatan bicara saya terlalu cepat, sehingga mungkin beberapa audiens jadi kurang begitu bisa belajar. Berikutnya pause. Pause ini adalah jeda. Jeda di sini adalah jeda di sini apa namanya? Jeda di sini itu kalau misalnya kita nanti pada slide, antara slide sama slide yang lain itu kasih kasih jeda. Jadi kalau misalnya ada jedanya, nanti ada istirahatnya gampang. Jadi orang tuh transisi antara satu materi, satu bahan ke bahan lain itu ada istirahatnya. Contohnya gitu. Mohon izin, sorry untuk yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Soalnya ada feedback masuk ke earphone saya. Oke, terima kasih. Lalu yang berikutnya ada penampilan diri. Penampilan diri di sini saya kira sederhana ya. Karena hal pertama yang diamati oleh audiens atau pendengar atau pemirsa seperti itu ya, itu
postur tubuh gitu ya. Kayak misalnya mungkin di sini saya menayangkan video saya, Anda pasti akan melihat, oh ya, ini posisi. Ya, 25 kali lebih besar daripada rute dari telinga ke otak. Jadi orang bisa melihat. Dan itu dulu yang biasanya dinilai sama audiens. Dan ya, yang terakhir, kalau untuk keterampilan komunikasi, kendalikan emosi bicara. Ya, jadi dirimu sendiri, ya jangan tiru-tiru orang lain. Kalau misalnya terinspirasi, oke, tapi yang dipelajari adalah gimana caranya tetap jadi diri sendiri, tapi bisa ngomong kayak orang lain. Kayak gitu aja. Tapi tidak untuk menjadi orang lain. Berikutnya tidak menggurui itu ya mungkin bisa dibilang ya mari kita belajar bersama hari ini, mari kita mengkaji bersama dan sebagainya, dan tidak pakai kalimat-kalimat yang sifatnya Anda harus ini, Anda harus itu, dan seterusnya. Iya, nama saya kenapa? Faradila. Oke, kalau ada info nanti saya diajak ngomong aja. Oke, habis itu gunakan tempo untuk emosi bicara. Kadang-kadang kita kalau misalnya kayak terlalu semangat, itu kan berarti kita emosinya lagi posisi yang siap ngomong banyak ya, kayak gitu, siap ngomong banyak. Terus jadi kadang-kadang ngerasa, oh ini aku yang paling hebat nih di ruang ini dan sebagainya. Jangan, mendingan ya lay low aja, santai aja, dan hindari, tapi jangan sampai kelihatan ragu atau kita punya terlihat ragu gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari bagaimana kita melihat atau mempersiapkan bagaimana berkomunikasi, tapi dari segi keterampilan komunikasi. Nah, ini kalau dari segi etika bersikap dan berperilakunya, ya, kayak tadi saya bilang di depan, ya kita harus pelihara kontak pribadi dengan audiens. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung, ada audiens yang di depan, di tengah, di atas, atau di kiri, kanan, dan sebagainya, kita matanya ya jangan terpaku ke satu sisi aja, tapi nyebar. Dan memang betul latihan. Apa? Nah, kalau yang poin kedua, mengetahui dan peka dengan situasi audiens, itu maksudnya adalah kalau kelompok kecil bersikap rasional, itu kayak sekarang, itu ya berarti kalau cuma 20 sampai 40 orang, ya saya sifatnya cukup menyampaikan hal-hal yang logis saja. Saya nggak perlu saya nggak perlu berbuat sesuatu yang terlalu lebih untuk mengikat mengikat interest Anda. Karena ya sudah orangnya nggak banyak, dan ya sudah saya nggak perlu sampai mungkin menggunakan sense emosional saya, mungkin dengan saya bercerita, dengan saya mungkin ada beberapa dosen menggunakan temperatur yang agak tinggi, mungkin dimarahin atau mungkin apa gitu ya. Untuk di kelompok besar kan kadang-kadang harus marah, kadang-kadang harus puasa ramai banget, diam dulu. Kadang-kadang itu yang dimaksud emosional. Atau ada juga yang sedih di depan kelas gara-gara kelompok besarnya ternyata ramai banget kalau kuliah. Iya ada. Tapi kalau misalnya untuk yang in a positive way, berarti yang emosional positif itu maksudnya adalah kalau kelasnya besar, maka kita dengan adaptif, dengan emosional, kita mengajak kelas untuk bisa bermain dulu atau diceritakan sesuatu yang penting, tapi dengan pembawaan kita yang sifatnya
ya kayak dongeng gitu ya. Jadi sesuaikan dengan keinginan audiens lah. Kalau emang udah siap, ya kita main. Tapi kalau misalnya belum, ya jangan dulu. Itu dulu ya kan. Nah, yang ketiga, upayakan mengenal orang atau audiens yang dihadapi. Minimal kamu tahu jumlahnya, supaya tahu nanti yang harus rasional atau emosional. Nah, yang keempat, bersikap selalu sama atau selalu serius di setiap penampilan atau penyampaian. Jadi enggak, ya serius oke, tapi kalau serius terus itu apa ya? Langsung lihatnya juga monoton. Jadi nggak terlalu enak juga untuk dilihat atau didengarkan. Nah, itu kan teman-teman, kita masuk di materi, mempersiapkan materi dan media. Nah, yang pertama itu tips yang paling sederhana untuk presentasi oral, di mana nanti kamu akan selalu presentasi oral, entah lomba, entah ujian, proposal, atau seminar proposal, atau apapun lah. Apalagi organisasi pasti presentasi terus. Tipsnya adalah dibagi, ada golden proportion-nya. 15% itu kamu kasih untuk pendahuluan, 80% itu untuk isi, dan 5% untuk menyimpulkan. Jadi nanti kalau misalnya bikin slide-nya itu juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya 20 slide, berarti 15% itu isi dengan pendahuluan, 80% itu adalah isi, dan 5% slide dari jumlah slide itu kesimpulan. Supaya nanti nggak terlalu banyak. Kadang-kadang nanti kalau misalnya kamu seminar proposal atau presentasi dalam kelas deh mungkin seperti itu kadang-kadang karena kita latar belakangnya panjang, kita akhirnya pendahuluannya juga panjang. Ternyata isinya malah jadi sedikit. Atau ya kebalikannya, waktu pendahuluannya ternyata terlalu sedikit, mungkin 5%, sehingga orang nggak tahu isinya seperti apa. Ini tips yang nomor 1 yang bisa digunakan ya, tips presentasi oral nomor 1 yang dari golden proportion. Yang kedua, biasakan nyusun, latih, dan nampilkan yang konsisten. Jadi kalau misalnya kamu nyusun materi, nyusun PowerPoint, itu biasanya tuh bayangin dulu kamu mau cerita apa. Nah, ketika kamu terbayang mau cerita apa, itu namanya lagi mengorganisasikan. Kamu kan pasti punya materi ya, kamu punya bahan, kamu punya sesuatu yang mau disampaikan. Nah, kamu susun dulu. Kalau dulu waktu masih di SD atau SMP kan kita sering diminta untuk bikin kayak kerangka karangan gitu ya. Jadi kayak saya mau cerita, mau bikin karangan, saya mau bikin esai, kerangka esainya mulai dari awal sampai ke bawah itu apa aja. Udah kita tulis aja dulu judul-judulnya. Dan begitu kita udah tulis judulnya, itu berarti habis itu kita ngapain? Ya. Izin menilai. Iya boleh. Ini kan nanti kurang 5 menit lagi. Apa dokter Gilang berkenan untuk gabung lagi? Karena ini saya sampai jam 9.30 sih. Anunya ya, Zoom-nya ya? Iya, ini soalnya pakai yang gratis kan. Nggak apa-apa, boleh. Nanti. Ini saya akhiri sekarang dulu atau gimana? Dilanjutkan dulu aja dok. Misal nanti sudah mati, yang bisa berkenan untuk lagi. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Yang susun latih tampil itu maksudnya tadi. Jadi kalau misalnya kita bayangin kita mau nulis apa, itu mending sekalian ditulis di PowerPoint atau mungkin di OneNote. Nah, ini saya lupa namanya. OneNote ya kalau nggak salah. OneNote atau apalah, nggak tahu kalau di Mac. Susun aja sekalian untuk kerangka tulisan. Lalu berikutnya visualisasikan. Visualisasikan itu ada 2. Visualisasikan di PowerPoint, di medianya, dan visualisasikan ketika Anda mau presentasi. Itu dilatih namanya. Oke, saya pakai presentasi ini, kamu bayangin kamu ngomong pakai bahan yang ini. Gitu. Sehingga nanti itu kamu praktekkan, kamu tampilkan di depan kelas, kamu sudah siap sama yang mau kamu bawakan. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, rencanakan presentasinya. Yang paling penting adalah analisis audiens. Setiap audiens itu berarti punya gayanya masing-masing. Sehingga kalau nanti mau pakai komponen gambar-gambar visual, foto-foto, kotak, diagram, dan
sebagainya itu, ya sudah, sesuaikan dengan audiensnya. Kayak saya sekarang misalnya saya akhir-akhir ini lagi senang bikin yang pop culture kayak gini-gini, lagi senang ya udah kan pakai yang kekinian aja, gambar-gambarnya yang kayak gini. Karena emang sekarang eranya masih kayak gitu. Dan di depan saya, kalau saya ngasih ngajar di kelas, itu kalau enggak anak-anak yang baru masuk, kita kemarin ya 2019 lah ya. Ini nanti berarti kan saya nanti ngajar 2020, dan juga anak-anak koas. Yang mana usianya itu usia kekinian lah. Saya nggak mungkin pakai, iya bukan nggak mungkin, saya nggak nyaman aja saya pakai template PowerPoint yang terlalu formal. Saya lebih baik pakai yang gini. Itu namanya merencanakan presentasi. Sehingga saya sudah memikirkan, oh saya bakal pakai slide yang itu namanya merencanakan. Jadi ya udah, pada saat menyiapkan materi dan media, yang pertama pastikan ada golden proportion, organisasikan dan dilatih, dan juga jangan lupa direncanakan presentasinya, siapa audiensnya dan siapa yang harus disampaikan materinya ini untuk siapa, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan slides? Nah, merencanakan slides dan visual. Slides itu ya slide PowerPoint. Tips pertamanya adalah pakai yang hebat. Slide-nya tuh hemat aja, jangan banyak-banyak. Kadang kita pengen menyampaikan banyak, ya menyampaikan banyak, silahkan sampaikan banyak, tapi slide-nya jangan banyak-banyak. Saya aja kadang-kadang kalau oke, monggo, udah waktunya off dulu ya. Halo? Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya gunakan slide secara hemat. Ini maksudnya adalah jangan banyak slide-nya. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya sampai sudah di titik 30, slide-nya udah ada 30 slide, itu bagi saya sudah terlalu banyak. Saya biasanya main di antara 20 sampai sekitar 15 lah, 15 slide. Hari ini aja saya cuma berapa, karena memang nggak terlalu banyak. Dan jangan lupa buatlah slide bergambar. Jadi setiap slide itu jangan cuma tulisan, tapi ada gambarnya, meskipun sedikit. Dan yang penting juga, kalau menyampaikan di slide itu, satu slide itu satu poin. Jadi judul besarnya satu poin maksudnya. Rencanakan media dan visual. Itu poinnya. Nah, gimana cara merencanakannya? Ada di sini. Ada unsur slide, ada warna, ada gambar, ada diagram. Itu yang dilihat. Itu nanti satu poin per slide itu, poin pokoknya ini, dan ini bisa dibilang apa ya, penjabarannya. Kayak gitu. Dan buatlah teks dan angka supaya dapat dibaca dengan jelas. Jadi maksudnya teks dan angka ini kalau dibuat itu, kalau ditulis, kalau nulis kita pakai font atau pakai ukuran font dan lain sebagainya itu, iya proporsinya yang jelas supaya kelihatan dan juga kontras dengan layar belakangnya, background. Berikutnya nanti ada penjelasan detailnya di tips di belakang. Berikutnya ada warna, gambar, dan diagram. Nah, warna, gambar, dan diagram ini hati-hati kalau pakai warna. Hati-hati kalau milih warna ya. Jadi kalau misalnya milih warna, sorry, saya stop video sebentar. Ya, sudah saya tadi jelaskan. Ya. Nah, ya. Berikutnya untuk menggunakan warna ini hati-hati juga. Jadi kalau misalnya kamu punya warna favorit dan sebagainya, apa pakai aja. Cuman usahakan hindari warna merah. Atau kalau mau pakai, kalaupun mau pakai warna merah, berarti pakai warna merah yang agak muda atau cenderung ke arah gelap.
Jangan pure merah kayak ada tulisan kayak ya kayak ini, kayak latar belakangnya Rizky nih. Di fotonya Rizky kan ada backgroundnya ya, fotonya background merah. Nah, jangan pernah pakai warna merah gitu untuk presentasi. Kalau untuk foto nggak apa-apa, karena foto pakai background pakainya warna merah, foto unik juga warna merah. Oke, berikutnya buatlah visual menjadi cukup besar untuk dilihat. Ingat cukup besar. Jadi kalau kita pakai gambar, atau pakai icon atau pakai kepala keyboard atau apa, syaratnya cukup besar. Cukup besar itu berarti nggak besar, nggak kebesaran, nggak kekecilan juga. Jadi gedenya cukup. Karena nanti bisa mencuri perhatian. Malah orang nggak lihat presentasi kita tapi gambarnya. Nah, kalau misalnya tulisan berikutnya, kalau kamu punya data, dibuat grafik. Buatnya jadi grafik. Nah, kalau misalnya dibuat jadi grafik, orang lebih gampang menerima informasinya. Kalau misalnya kamu cuma kasih tabel aja, ini biasanya untuk presentasi kalau skripsi, proposal, atau seminar akhir, itu kalau orang dikasih tabel doang, atau dosen dikasih tabel aja, ini apa sih kamu lagi nyari? Kamu mau ngasih tahu apa? Nanti angka-angka ini buat apa? Terus kasih grafik lebih enak. Jadi kalau misalnya kita ngasih presentasi, atau persentase, terus kata-kata, itu kan kalau misalnya pakai grafik batang atau grafik pie itu lebih enak. Karena lebih mudah dilihat. Dan hindari slide-slide, berikutnya hindari slide yang nggak diperlukan, yang sebagai contoh, misalnya slide-slide apa ya, slide jeda gitu ya, atau mungkin slide foto di besar sekali, terus ada CV gitu, emang nggak perlu. Lalu berikutnya, gunakan bangun ini maksudnya shapes ya. Shapes itu kan biasanya ada kotak, segitiga, bulat, ada text box, gitu-gitu. Dihemat-hemat, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak kayak tadi jadi malah distraksi buat orang kalau melihat, jadi nggak melihat langsung ke apa poin yang kita mau sampaikan. Misalnya nih, contohnya, ini kan biasanya ada kotak ya. Biasanya itu ada template PowerPoint ini dikotakin, kotaknya dihilangin aja. Harusnya diwarnai sewarna background gitu. Supaya ya orang lebih simple tuh lebih enak. Apalagi kalau animasi, nah, animasi ini jangan kapan ya. Zaman saya awal kuliah di FFG itu banyak dosen-dosen yang baru-barunya belajar GIF. Baru-barunya tahu ada gambar GIF yang bisa dipasang dan dia bergerak-bergerak. Itu dipasang semua. Akhirnya Tom and Jerry masuk, Mickey Mouse, terus apalagi gambar motor, gambar kucing lari-larian. Ya kayak gitu-gitu aja. Nggak nyambung sama sekali sama materi yang padahal dikasih materi ilmu material misalnya. Ilmu material, ilmu bahan yang gambarnya yang dipasang gambar kucing. Nggak nyambung. Meskipun kamu suka kucing tapi itu nggak nyambung. Sehingga nggak enak tuh ya. Nah, ini di slide saya. Tips slide yang baik ini bisa dikembangkan. Ini tips minimal aja dari saya. Yang pertama, kalau misalnya mau bikin slide, itu usahakan setiap slide itu, saya juga masih belajar soalnya. Slide ini kalau mau diomongin atau mau dipresentasikan itu kasih waktu maksimal itu 2 menit. Ya, jadi misalnya saya baca slide ini, artinya jarak maksimum saya baca itu 2 menit. Habis itu baru pindah. Nah, kalau misalnya mau diotomasikan, kan ada tuh biasanya otomatis nanti slide-nya bisa pindah sendiri gitu. Di settingnya maksimal 2 menit. Dan itu kamu harus belajar untuk kejar pace waktunya. Soal yang kedua, kasih judul. Kasih judul slide yang baik. Hari ini saya kasih judul slide-nya yaitu tadi, presentasikan yang baik gitu aja. Karena kadang-kadang PowerPoint itu atau materi itu dimulai dari judulnya. Bukan kadang, tapi sering kali. Kayak buku kan juga gitu. Tapi judulnya bagus, jadi pengen baca. Oke ya. Yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah usahakan mengikuti pedoman 5x5. Nah, 5x5 ini maksudnya apa? Tidak lebih dari 5 kata per baris teks. Baris teks itu ini. 1, 2, 3, 4. Tidak lebih dari 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya.
1, 2, 3, 4. Ini agak panjang, karena ini penjabaran. Nah, kalau kamu sudah lebih pintar, sudah mengolah kata, mestinya saya itu cuma nulis ini aja, tidak lebih dari 5 kata per baris teks atau per teks. Sehingga yang ini, sampai ke sini, saya mestinya baca sendiri. Saya ingat di kepala, saya sampaikan. Ini taruh di bawah. Slide ini kan biasanya di bawah itu kan ada faktor. Ada tempat untuk naruh notes and comments gitu ya. Kamu boleh taruh di bawah supaya nanti kamu kesannya hafal pada lagi baca. Ini kalau misalnya ini bisa dibuat 5 kata per baris teks, bagus banget. Tapi saya mendingan saya tulis saja sebagai contoh yang mungkin kurang baik gitu. Lalu berikutnya, huruf kapital itu hanya untuk huruf pertama. Nah ini kadang karena kita ngerasa bikin judul ya, T, S, Y, B, kita dikapitalin biasanya. Tapi sebenarnya enggak. Yang baik itu sebenarnya ya kapital itu cuma di depan kalimat saja. Dan ya, penting apapun, usahakan jangan sekali-sekali menulis dengan huruf kapital semua. Kalau misalnya memperjelas, kalau yang pengen memperjelas, jadi bold aja, di bold, ditebelin fontnya. Gak usah gini. Jangan di presentasi, kadang-kadang kalau kita nulis chat, terus itu hurufnya kapital semua kan, kayak ngajak berantem. Jadi ya, nggak enak. Jadi nah, berikutnya jangan build setiap slide. Ini maksudnya apa? Ya biasanya kita kreativitasnya lagi keluar-keluarnya ya, lagi menggila kreativitasnya. Dan kita pengen gambar unik itu banyak sekali di setiap slide kita. Tapi bisa jadi masalah kalau kreativitas slide build Anda, slide kita, itu sering berubah. Misalkan di PowerPoint itu kan pilihan template-nya banyak banget. Misalnya kamu ambil template A untuk pembukaan, template B untuk yang diisi, terus habis itu template C, terus habis itu tambah gambar-gambar, Mickey Mouse, Tom and Jerry, lari-larian, kayak gitu-gitu. Iya, itu kreatif, tapi elek gitu aja. Nah, saya nggak punya kata-kata lain selain elek, jadi ya jelek gitu. Jadi jangan seperti itu kan nggak enak dilihat mata juga. Lalu yang kedua di slide ini menurut saya nggak tahu nomor berapa, saya nggak kasih nomor karena namanya tips itu kan bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Jadi saya nggak kasih nomor supaya ini nggak harus dihitung urut. Ini bukan urutan ya. Tips ini tips yang bisa dilakukan nomor 1 dulu boleh, nomor 3 dulu boleh, nomor 4 dulu boleh, terserah. Berikutnya beri nomor pada setiap slide. Nah, kadang orang tuh catat pas lagi ada yang presentasi ini kan ada mahasiswa kadang pengen nyatet tuh. Nah, audiens tuh pengen nyatet. Nah, kadang-kadang dia nggak sempat lihat judulnya. Sehingga yang dicatat tuh halamannya. Oke, halaman 9 tipsnya adalah dia nulis. Nah, memberi nomor akan membuat audiens untuk mencatat. Nah, berikutnya tips berikutnya setia pada skema warna atau template. Kalau kita sudah mengambil satu template, ya udah pakai template itu aja terus. Kalau warnanya udah biru nuansanya dari awal, biru terus. Kalau putih, putih terus. Coklat, coklat. Jangan dicampur-campur. Kalaupun dicampur, dua itu aja udah sangat-sangat mengganggu sebetulnya. Dua warna tuh misalnya kayak sekarang putih, nanti habis ini hitam. Ini putih, habis ini hitam. Kadang-kadang saya tuh seperti itu. Cuma ya kalau itu kontrasnya bagus oke. Tapi kalau enggak ya nggak enak. Jadi kalau yang pernah slide nggak enak. Kalau tahu tag gede-gede Jakarta dicampur enak. Jadi kalau slide dicampur enggak. Nah ini berikutnya yang saya sampaikan di depan, sensitif dengan jenis dan ukuran font. Biasanya kalau saya kasih saran untuk yang presentasi di kelas akademis lah intinya ya, mau lomba atau apa, pertimbangkan huruf tipografi yang sans serif yang dipakai. Karena font ini sifatnya solid dan terlihat lebih tegas, modern, dan sifatnya fungsional. Fungsional itu maksudnya mudah dibaca. Seperti kalau nggak pernah baca ada Arial, Helvetica, Futura, dan Gothic, dan sebagainya, ini termasuk salah satu ini kalau salah Gill Sans, kalau salah yang karena hilang atau apa
ke sini yang dapat fontnya font gil. Ini boleh dicari ke gil size. Nah, untuk ukurannya minimalnya 24 pt, 24 points. 24 itu yang ini ya. Ini 24. Ini 24. Yang atasnya ini pasti 26 mungkin. Ini 28 mungkin. Ini sekitar 40 sampai 50 mungkin begitu. Iya, ini saya itu. Karena nanti kalau misalnya saya nggak muat nih kalau dibuat 24. Yang mau saya masukin di sini nggak cukup. Ditaruh di slide berikutnya, jangan dipaksa di sini. Gitu aja. Nanti kalau ditambahin lebih banyak. Nah, berarti kamu nggak bisa merencanain. Berarti ada yang salah pada saat fase perencanaan. Semuanya pengen kita taruh di dalam, padahal nggak harus semuanya. Ini saya kasih tahu di sini. Oke. Kalau gambar, foto, dan video klip, kadang kita mau masuk gambar, foto, dan sebagainya. Sekali lagi infonya, tipsnya adalah gunakan ClipArt secara hemat. Jadi, kalau bisa jangan terlalu banyak foto, banyak gambar. Ya, pikir aja yang paling gampang konsekuensi kita naruh gambar, naruh foto itu karena besar. Karena jadi besar, jadi nggak bisa nyala, nggak bisa tayang, nggak bisa presentasi. Nah, itu yang susah. Apalagi kalau ada video klip di dalamnya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kalau kita pengen menaruh semua materi di dalam slide, itu artinya Anda menaruh harapan bahwa slide itu atau materi kita, PowerPoint kita, itu yang berperan menjelaskan ke audiens. Padahal enggak. Yang berperan menjelaskan itu kita. Sehingga yang ditulis di sini ya poin-poinnya saja, namanya juga PowerPoint. Bukan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word, ya isinya huruf semua. Dan kalau orang itu mau menjelaskan diberi itu ke orang Microsoft Word. Tapi kalau PowerPoint ya sudah seperti ini. Materinya dikit, poin-poin saja. Tentang kita ya berusaha kuasai itu sebelum waktunya presentasi. Sehingga kita bisa menyampaikan lebih banyak dari apa yang sudah ditayangkan di slide. Itu Anda yang program, bukan slide. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi ini karena memang tidak terlalu lama waktunya. Tapi monggo kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Saya akhiri dulu teman-teman, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, gimana? Ada sesi diskusi barangkali? Ada yang mau ditanyakan? Monggo barangkali kalau ada yang mau didiskusikan dulu atau mau ditanyakan, siapapun. Ya, selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, saya mau bertanya, kadang kan kalau saat kita presentasi itu ada kebiasaan di mana kita tuh kayak Ya. kita mau ngomong sesuatu tapi nah itu mungkin kalau misalkan menjadi terlalu sering tuh jadi hal yang annoying buat yang mendengarkan materi. Itu gimana caranya atau cara ngakalinnya gitu, Dok? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Jadi tadi saya annoying ya, saya beberapa kali Oke, ada lagi mungkin. Saya tampung dulu, sekalian saya jawab nanti. Monggo. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, silakan. Tadi kan Dokter Gilang bilang kalau kita presentasi lebih baik kita bikin kayak jokes-jokes gitu biar nggak bosan. Nah, gimana cara itu mengutarakan jokes yang nggak garing gitu ke audiens ketika kita Oke. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu ya, kedua ini ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Tadi pertanyaannya gimana caranya Pak supaya kita nggak kebanyakan paham dan sebagainya. Paham itu gitu kan. Itu ada dua hal. Pertama karena faktor psikis atau
fisik. Saya barusan tadi terus terang saya nahan batuk. Saya nahan batuk, di tengah batuk, konsentrasi saya ke nahan batuk. Karena saya nahan batuk itu, sehingga saya lupa. Saya sempat mau ngomong apa, bridgingnya jadi lupa. Jadi mestinya ya dipastikan kalau misalnya soal fisik, mendingan sebelum presentasi disehatin dulu. Tadi saya udah usaha minum obat sih pas lagi sahur, cuma kayaknya ngefeknya pas tadi, sekarang udah hilang efeknya. Sehingga keganggu konsentrasinya gara-gara batuk. Tapi kalau yang dari psikis nih biasanya ada efek ragu yang tadi saya di slide-slide awal itu saya kasih. Kan tadi disampaikan kalau kita mau presentasi, kalau bisa sebisa mungkin itu nggak kelihatan ragu, tapi juga jangan ragu. Nah, supaya nggak ragu, supaya nggak kelihatan ragu, gimana caranya? Baca berulang kali. Jadi kalau misalnya materinya udah ada, kita udah punya materinya, baca diulang-ulang. Nah, sehingga kita tahu habis slide ini itu bakal ngomong apa. Sehingga latihan, tadi kan juga jadi cara. Nah, ketika udah latihan dan sebagainya, nanti kerasa kok. Jadi nggak akan hilang ingatannya dari antar slide ke slide yang berikutnya. Nah, supaya nggak sulit menghafalkan materinya tadi itu, ya per poin slide-nya jangan tulis banyak-banyak. Jadi poin, ganti slide, poin, ganti slide. Kan apalagi gampang. Yang penting itu, kalau kita udah melihat, poin itu tuh habis ini ngomong ini, kita akan lebih hilang ragu-ragunya. Itu kalau jawaban saya untuk Tasya. Kalau jawaban saya untuk Ira, Ira tadi kan menanyakan soal gimana cara kami melontarkan job supaya nggak garing. Job saya garing semua malah. Garing-garingnya. Crispy. Ya, crispy. Kering. Jadi, gitu-gitulah. Malah saya nggak bisa ngajarin gimana caranya ngajarin jokes atau apa. Karena nggak selalu jokes yang bisa dipakai untuk bisa dibilang istilahnya ice breaking ya. Ice breaking pas materi itu tidak harus selalu jokes. Kadang kita menceritakan kisah-kisah inspiratif itu juga ice breaking. Kadang kita menampilkan gambar-gambar puzzle misalnya. Ini ada gambar puzzle, ada gambar yang hilang, gambar apa ya yang hilang. Kita menyisipkan games di PowerPoint, itu juga ice breaking. Dan kalau memang kamu tidak terlahir atau tidak berbakat untuk menyatakan jokes yang bisa diterima banyak orang, ya nggak usah nge-jokes, nggak apa-apa. Pakai cara yang lain, pakai ya tadi mungkin bisa games, mungkin bisa nyetel musik atau nyetel video, terus habis itu biarkan video yang nge-jokes, tapi ya pertimbangkan kalau kebanyakan videonya nanti filenya jadi berat, kayak gitu. Itu jawaban saya itu. Ira, itu aja ya. Oke, monggo, mungkin ada tanggapan dulu atau ada pertanyaan yang lain? Dok, izin bertanya. Bagaimana caranya meminimalisasi penggunaan bahasa selingan untuk presentasi ya, Dok? Jadi kan saya kan asli orang Jawa. Nah, itu biasanya itu kayak merasa bahwa lebih sopan pakai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesianya kayak gitu loh, Dok. Itu bagaimana ya, Dok? Terima kasih, Dok. Terima kasih, Ayu. Satu lagi mungkin, silakan. Izin bertanya, Dok. Jadi apabila kita mempresentasikan suatu hal dan itu bersifat kelompok, cara meminimalisir penyampaian yang berbeda antar pematerinya itu bagaimana ya, Dok? Biasanya sering antara pemateri yang A dan B itu kandungan isinya itu berbeda sehingga audien itu menjadi bingung dan akhirnya ya miskom. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus untuk sesi keduanya. Oke, menjawab pertanyaan Ahli tadi,
Kalau saya boleh dikasih contoh, boleh nggak? Coba Ayu boleh on mikrofon lagi. Yang menurut Ayu, saya lebih halus pakai bahasa Jawa ketimbang bahasa Indonesia. Misalnya. Saya perlu contoh. Oh iya, misalnya tadi dokter sudah menyampaikan gitu ya. Nah, nanti saya itu biasanya bilangnya tadi sudah ngendikan kalau gitu, kayak gitu loh dok. Itu kayak lebih sopan saya pakai bahasa Jawa daripada Indonesia kayak gitu. Oke, berarti lebih ke arah menanggapi kan ya. Nah apa? Kalau misalnya lebih nyaman seperti itu, saya kira nggak apa-apa. Cuman kayak tadi saya sampaikan di depan, pelajari audiensnya ya. Itu hal yang baik sebetulnya. Mungkin di teman-teman yang pakai bahasa daerah yang lain juga mungkin ada gayanya sendiri. Jadi kalau kita dengar presentasi di Bandung, kamu bakal bolak-balik kaget mungkin ketika dikit-dikit kok hatur nuhun tenanawan kayak gitu-gitu. Kita ya di sana gitu ya, cuman kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya itu disampaikan untuk merespon, menanggapi dan tidak dalam konteks yang banyak, saya kira masih tidak masalah. Tapi kalau itu kamu pakai banyak slide, terus kalau bilang menurut pendidikannya Lawrence Green dan lain sebagainya, gitu enggak lah. Seperti itu nggak oke. Tapi kalau untuk cuma nanggapi, terus di sesi-sesi diskusi kayak gini, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bisa digunakan. Soal porsinya tidak terlalu banyak dan tidak menggunakan bahasa Jawa halus yang utuh ya. Kalau audiensnya terutama ternyata kita lagi presentasi di daerah Jawa Barat atau di Medan bahkan seperti itu. Nah, lebih baik kenali audiensnya supaya nanti mereka nggak justru salah tangkap dengan apa yang kita sampaikan. Itu untuk Ayu. Nah, kalau untuk Rizky, biasanya ini memang kalau tugas kelompok itu kan PowerPoint bisa dibilang urunan ya. Urunan dari teman-teman. Ada si A, bab 1, si B, bab 2, si C, bab 3, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya memang editor yang ada di situ. Satu kelompok biasanya ada editornya. Nah, editor ini ketika menyusun ini semua, ya jangan tinggal di kopas. Kalau tinggal di kopas, otomatis kamu kayak tadi yang disampaikan oleh Rizky, nanti kan gaya bicaranya di setiap orang itu kan beda-beda. Ya, mendingan pakai sudut bahasanya Rizky. Kalau misalnya yang dipakai Rizky. Tapi kalau editor, saya sarankan sih kalau misalnya pengen berperan sebagai editor, itu omongin cara berkomunikasi sama moderat itu gimana? Moderat itu ya nggak yang terlalu susah nulis, tapi juga nggak yang terlalu banyak ngomong. Jadi dia bisa mencarikan dan misalnya urunannya teman-teman, materinya teman-teman. Jadi satu materi presentasi yang gaya bahasanya, gaya tulisannya sama. Ya gaya bahasa tulisannya si editor itu. Maka dari itu setiap kelompok sebaiknya kenali dulu antara tiap teman yang kayaknya rajin ketik dan kemampuannya dia itu di tengah-tengah itu nggak banyak cara, tapi juga nggak banyak diam kayak gitu. Biasanya bagus buat dijadiin editor. Saya dulu kalau pas lagi pas lagi kerja kelompok, pas lagi jadi kelas, kebetulan saya kebagian sering kebagian jadi editor. Saya yang nunggu kiriman dari teman-teman, saya bikinin, jadi selesai saya minta teman saya presentasi, bukan saya malah yang presentasi bisa teman saya yang banyak ngomong tadi, sehingga atau yang banyak hafal dengan materi, sehingga saya cukup memikirkan materi tadi. Saya kira itu jawaban untuk Rizky ya. Mungkin ada tanggapan dulu barangkali dari Ayu sama Rizky, silakan. Sudah dok, cukup dok. Oke, gimana? Apakah ada yang lain? Kalau melihat dari waktunya, saya sudah jam 9, apakah diakhiri atau gimana? Monggo saya kembalikan ke Cesaria atau siapa yang hostnya pagi ini?
Gimana? Monggo. Ini segini banyak di rumahnya sendiri-sendiri, apa ada yang masih Surabaya? Di rumah sih. Di rumah semua ya? Iya. Oke. Gimana? Udah selesai atau ada yang masih mau didiskusikan? Monggo. Dok, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk pemilihan warna slide ataupun warna teks itu ada yang hal-hal yang perlu dihindari nggak, Dok? Contohnya misalkan warna merah atau warna apa gitu. Kalau warna slide tadi saya sampaikan, kalau bisa, kalau kita lihat di sini kan ada fotonya Rizky nih. Fotonya Rizky, ini backgroundnya merahnya merah solid, merah pure merah. Ini jangan dipakai kalau buat slide. Tapi kalau di tempatnya Alivia yang nggak ada fotonya ini, ada Alivia Avita di sini huruf A dengan merahnya seperti itu masih oke. Tapi jangan banyak-banyak. Warna merah itu bikin capek mata. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya di tulisan, di presentasi, di fontnya diwarnai merah, selama nggak banyak, nggak apa-apa. Hanya untuk menegaskan. Jadi ngebol gitu ya, misalnya di bold gitu, terus habis itu dikasih warna merah, tapi nggak keseluruhan yang warna merah atau 3/4 warna merah. Jadi masih bisa ditolerir kalau untuk soal warna. Tapi kalau untuk background, karena saking suka sama warna merah, kalau bisa pokoknya jangan pakai warna merah yang buat background foto ini, tapi pakai derivat. Ada yang merah ke arah pink, merah ke arah marun, itu masih oke. Itu ya, Tina. Baik, Dok. Terima kasih. Ada lagi, monggo. Ini harusnya dilaksanakan kapan sih kok? Iya, santai aja. Kalau besok lagi Idul Fitri dan 2 hari sebelumnya ada acara CC, kok kayak nggak sibuk banget gitu ya. Harusnya kapan sih acaranya? Halo, udah. Nggak apa-apa. Ini harusnya acaranya kapan sih kok? Iya, baru sekarang aja ada acara menjelang Idul Fitri. Kalau boleh tahu sih. Halo. Ini kayaknya koneksi ya. Koneksinya kurang oke. Oke, kalau Anda sudah tidak ada bahasan atau mungkin diskusi lagi, bisa diakhiri oleh panitia barangkali. Monggo. Iya, Dok. Teman-teman ini udah nggak ada yang tanya lagi ya. Kalau itu, Dokter Gilang terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk kami. Mohon maaf, kami banyak salah. Ini di end meeting ya, Dok, saya? Gimana? Ini saya end meeting gitu. Oh alah, ya, gini ya sudah.
kalau memang sudah kayaknya kamu ada gangguan koneksi ya, agak putus-putus sampai ke saya. Yes, sekalian deh kalau gitu saya juga mohon maaf lahir batin untuk semua pendengar di sini, mudah-mudahan kita semua sampai ke akhir Ramadan, Fitri dan seterusnya sampai sekolahnya selesai nanti. Saya izin untuk diri, monggo nanti hostnya bisa end meeting dan ya saya izin di sini dulu ya. Terima kasih, teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. warahmatullahi wabarakatuh.